Gue mau cerita, tapi jangan baper ya. Ya, tapi aku udah baper, kamu ganteng. Baru mau bilang. Oh, Yumi. Tapi aku udah merah sekarang, gimana ya? Apanya yang merah? Kita geser hari ini siapa? Perkenalkan diri. Waduh, halo, sama saya Mamang Rafael. Mamang Rafael apa Cucu Rafael ya? Rafael Tan. Rafael Tan. Rafael Tan. Boleh tepuk tangan yang di belakang. Terima kasih. Penonton bayaran. Iya. Kontrol ya. Iya. Kontrol. Ini di belakang sini ada 100 orang. Betul. Cuma datang demi Rafael Tan. Ya, biasanya kan podcast kita tuh agak-agak hening damai gitu. Tapi karena ini datang orang kayak Rafael Tan, siapa sih yang nggak tahu? Gila. Waduh. Soalnya dia kebiasaannya tuh kayak dijerit-jerit cewek, jadi kita harus bawa cewek-cewek ke sini untuk jeritin. Oke, tepuk tangan lagi boleh? Yang semangat ya ditambahin 25.000 pulang ya. Bisa. Salah program boy. Salah program. Jadi siapa sih yang nggak tahu kalau misalnya Rafael itu sebenarnya Smash? Lu tau nggak? Konser pertama yang gue nonton di hidup gue itu Smash. Demi apa? Sumpah demi Serius? Lu pas di Makassar dong? Betul sekali. Wow, keren banget. Zaman-zaman lu ke Liquid. Wah, lu datang ke Liquid? Temen gue yang punya Liquid ya. Oh, Jadi kayak pantesan. kita ngajakin Smash. Mengapa Iya. hatiku cenat-cenut? Nah, makanya gue hafal mati itu lagu. Mantap. Gimana? Mengapa hatiku cenat-cenut tiap Malu, ada malu, kamu. penyanyinya malu. Boleh nggak nyanyiin tes kali? Yang itu? Heeh. Kenapa hatiku cenat-cenut tiap ada kamu? Cenat-cenut beneran sih. Cenat. Ada yang punya buku nggak? Butuh tantangan. Itu umur berapa? Aku nggak tahu, kayaknya gue masih SMP deh, SMA. Iya 2011 berarti waktu itu kan. Wow, memorinya bagus ya, hati-hati. Ingat itu kamu semua. Jangan menyalahi dia, jangan berbuat Kalau salah sama pada inget dia. enggak, cuman ya kan debut itu kita 2010, 2011 tuh baru mulai kayak kita Keliling. keliling-keliling Indonesia 2011 gitu. Jadi itu awal karir lo di dunia entertainment apa bukan? Sebetulnya kalau di dunia entertainment itu sebelum-sebelumnya juga gua sempet kayak merintis. Memang kalau ditanya dari dulu tuh dari kecil cerita apa cita-citanya jadi apa? Pengen jadi artis. Oh iya. Pengen jadi Oh iya? artis. Kan orang lain pengen jadi insinyur, jadi dokter. Nah, gue tuh sebenarnya memang pengen jadi artis. Cuma karena apa ya? Dulu tuh kepentok kan gue tinggal di Garut, lahir di Garut. Kalau di Garut tuh memang agak susah untuk dunia entertain berkembang itu. Memang harus lari ke Jakarta. Cuman kan kepentok kayak harus pakai duit lah, harus apa segala rupa. Jadi akhirnya terurungkan niatnya. Tapi tetap berusaha kayak lomba-lomba di Garut, lomba-lomba nyanyi di Garut, ikut nyanyi di Garut. Waktu itu festival-festival. Terus pindah ke Bandung juga. Sebenarnya masih tetap dunia entertainnya tetap jalan. Terus akhirnya siapa, kalau misalnya tadi kan lo bilang mau pindah ke Jakarta tapi masalah duit lah dan lain-lain jadi agak diurungkan tuh. Akhirnya yang ngajakin lo siapa? Sebetulnya waktu itu sebelum Smash pun juga gue sempet kayak ikut-ikut casting, kayak casting iklan, casting apa namanya film gitu. Terus gue juga pernah ikut model-modeling gitu tahu waktu itu di Bandung. Di Bandung. Iya di Bandung ikutan Berhasil? model. Terus nggak berhasil Yum, nggak berhasil. Jadi waktu itu kan zaman-zaman kayak majalah Aneka gitu-gitu tahu kan? Apa sih waktu itu Aneka Yes tuh? Jadi kalau dulu tuh ada majalah Aneka, Gadis masih ada nggak sih sekarang? Gadis dulu ada. Gadis Sambul gitu tuh. Gadis Nah Sambul. yang kayak Gadis Sambul gitu ada waktu itu majalah Aneka di mana mereka kayak ada wajah oriental, terus ada top model Aneka apa gitu. Gue ikutan terus selalu kirim-kirim foto untuk ikutan itu. Terus nanti ada yang diumumin siapa aja yang masuk gitu. Pas gue cari-cari nggak masuk. Jadi ya. Akhirnya ya udah, tapi tetap aja maksudnya kalau ada ikutan modeling di Bandung kan biasa suka ada agensi modeling dari Jakarta ke Bandung gitu ngadain acara lomba gitu, ikutan gitu. Terus tapi tetap aja nggak juara gitu. Jadi kayak waktu itu pernah tuh masuk casting juga kayak cuman di shootnya kakinya doang gitu. Food fetish. Cuman kaki doang. Iya, kaki. kayak iklan apa gitu. Terus pas ditunggu-tunggu, wah akhirnya syuting kan. Pas iklannya tayang, mana ya muka gua nggak ada. Kakinya Sepatunya aja. Jadi emang impiannya jadi artis, emang apa tujuannya mau ke penyanyi? Sebenarnya kalau dibilang pengen jadi penyanyi, pengen punya album dulu. Sempat waktu kecil pun juga zaman-zaman penyanyi cilik lagi happening di Indonesia tuh sempat ada produser yang nawarin. Cuman waktu itu tuh ya kalau mau masuk dapur rekaman harus siapin dana sekian gitu. Iya ada waktu itu kayak gitu.
Cuma akhirnya ya udahlah karena kepentok dana juga akhirnya ya udah nggak jadi gitu. Nah sebenarnya pas lagi mau masuk ke Smash ini juga gue udah kayak ini kayaknya jalan terakhir yang akan gue tempuh untuk mencapai masuk ke industri hiburan di Indonesia gitu. Kalau misalnya masuk oke, kalau enggak ya udah deh nggak apa-apa, udah kelar aja deh. Gue jadi guru aja di Bandung gitu. Gue waktu itu kan memang di Bandung itu selain ngeband, selain kuliah, gue jadi guru ekskul juga di Bandung. Ekskul apa? Ekstrakurikuler modern dance waktu itu di Bandung. Iya dari ngajarin kita dance juga. Oh bisa. Susah, Yumi, kaku. Bisa, semua orang bisa. Dulu Morgan juga kaku. Morgan paling kaku tapi bisa. Iya sih emang sih. Model aja dulu gue masanya merasa diri gue kaku sebagai model, ngerti gak sih? Iya tapi karena kalau udah kebiasaan kan bisa kan pasti gitu. Nah terus akhirnya siapa yang ngajakin lo masuk ke Smash-nya? Nah ceritanya waktu itu tuh Smash tuh sebenarnya udah terbentuk ada 7 orang. Mereka udah mau debut terus tapi ada 2 orang yang akhirnya mengundurkan diri sebelum debut itu. Makanya mereka akhirnya open audition tapi nggak yang global nasional gitu diumumin mau ada bikin boyband, tapi jadi dari mulut ke mulut aja, dari 5 orang ini yang kenal siapa yang bisa ngedance, siapa yang bisa nyanyi, akhirnya dihubungin. Waktu itu mamanya Bisma yang ngubungin ke klub dance yang gua ikut di Bandung ini gitu. Kalian mau ikutan gak, ini ada audisi boyband gitu. Waktu itu pun gue waktu itu kan ngeband di Bandung, jadi kalau anak band itu tuh paling anti banget sama yang namanya boyband gitu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya gue mau manggung atau siapa mau manggung terus gayanya agak sedikit ke boybandan tuh diceng-cengin, iya anjir lu gayanya boyband banget, ngapain lu pakai ini. Jadi waktu itu pun juga gue kayak aduh sorry kalau boyband gue kayaknya nggak ikutan deh gitu karena kan gue vokalis band banget gitu ya. Anak-anak indie gitu. Iya, bayang banget lagi gue. Bener kan, apa jadinya kalau gue tiba-tiba bilang ke anak-anak band kalau gue mau ikutan audisi boyband gitu, gue nggak sanggup untuk kayak dibully di sana. Jadi kayaknya gue nggak dulu deh kalau yang ikutan boyband ini, karena pas lagi mau audisi boyband ini pun juga ada callingan tuh casting film di Jakarta waktu itu. Pas banget waktunya barengan, cuma pas lagi hari H-nya gue kan udah pesen travel tuh untuk ke Jakarta. Ketinggalan travel, gue telat bangun. Akhirnya gue telepon lah teman gue yang satu grup dance itu, lu pada jadi audisi boyband gak sih? Jadi katanya gitu. Gue mau ke sana, gue mau ikutan gitu. Bukannya lu ke Jakarta? Gue ketinggalan travel, gue bilang nggak dapet travel lagi, nggak akan keburu. Ya udah akhirnya datang ke sana. Jadi universe yang membawa Anda ke sana. Betul sekali. Emang takdir. Kayak nyari pacar itu kalau misalnya dikejar malah gitu. Bener. Malah yang awal-awalnya nggak mau jadi kayak menarik nih. Akhirnya lu masuk kan ke boyband? Akhirnya masuk. Lu ngomong ke teman-teman band lu gimana? Reaksinya gimana tuh? Nah itu pun juga pas lagi gua masuk ke Smash ini tuh banyak kan, kalau masuk boyband ini tuh ada persyaratannya gitu. Usia maksimal 20 tahun waktu itu. Sedangkan gue udah 24 tahun waktu itu. Terus udah gitu akhirnya dari berenam yang audisi ternyata yang lolos 2 kan, gue sama Rangga waktu itu. Gue sama Rangga. Nah pas udah beres keterima, akhirnya gue ngumpulin anak-anak band gitu. Gue bilang kayak, guys kayaknya gue harus stop di band ini karena gue mau ada project yang serius, cukup serius gitu. Lu nggak ngomong boyband? Belum dulu nih. Takut tuh. Iya. Terus project apa kalau boleh tahu? Gue bilang iya ini ada orang label Sony Music yang ngubungin gitu, mau dibikin kayak grup vokal apa gitu. Tetap ya gue masih kayak gue nggak sanggup nih kalau misalnya. Terus udah gitu grup vokal apa? Ya grup vokal lah, karena kan gue seneng nyanyi, terus gue seneng dance juga, gue bilang kayak gitu. Jadi gue kayaknya pengen cobain deh. Hah? Boy band? Gue bilang. Itu tadi mereka denger dance langsung boy Iya. band. Ya kayak gitulah, gue bilang kayak gitu. Nah terus gimana kata anak-anak band gue? Karena gue pun waktu itu baru kelar ikut lomba band juara 3 waktu itu. Dan mau dibikinin kayak album kompilasi gitu sama si perusahaannya ini. Dan itu kontraknya baru berjalan sebulan apa 2 bulan gitu, karena masih ada 10 bulan lagi kontraknya. Nah terus ini gimana kontraknya? Terus gue juga bingung lagi gimana ya. Ya udahlah, coba aja obrolin dulu, siapa tahu gue bisa mengundurkan diri kalau misalnya ada penalti berapa gitu. Nah, tapi gue pun juga pas lagi di Smash gue nggak bilang kalau gue masih ada kontrak sama band yang lama. Karena kalau gue bilang pasti kan mereka udah yang kayak udah nggak bisa dong. Sedangkan gue pengen gitu. Gue tau nggak bilang ke manajemen Smashnya H-1 sebelum syuting video klip. Bilang ke mereka ada Kacau nggak ya? Biar nggak bisa diganti. Iya.
Dan itu pun juga gue yang kayak, aduh, ya pokoknya konsekuensinya kalau misalnya ini label, manajemen mau bantuin atau enggak, gue dikeluarin pada saat itu. Dan gue yang paling nggak enaknya tuh sama anak-anak yang lain gitu kan. Karena gue bener-bener kayak besok mau syuting video klip, gue malam ini baru bilang ke koreografer gue kayak gini, sebenarnya ada permasalahan nih sebelum syuting ya. Kenapa Cok? Ya aku tuh masih ada kontrak sama band yang lama. Astagfirullahaladzim Cok, gimana ini katanya gitu. Karena waktu itu manajer gue tuh terkenal yang kayak ya Manager takut Smash. lah. Iya, manajer Smash itu tuh kayak maksudnya anak-anak juga takut sama dia kayak aduh gimana ya. Aduh ini kacau kata-kata koreografer gue. Tapi mau nggak mau lo harus ngomong katanya gitu. Ya udah, waktu itu pas malam-malam ngomong tuh gue sama manajemen, akhirnya kayak, "Bang, gue sebenarnya ada kontrak gitu." Udah kayak tegang banget gini semuanya kayak aduh. Gitu. Terus akhirnya si Bang Ben ini nanya lu kontrak sama label apa sih? Oh label ini. Oh si ini katanya gitu. Dia tahu. Oh si ini. Iya, kok Bang Ben tahu? Ya tahu lah katanya gitu. Udahlah nggak apa-apa. Orang itu orangnya lagi bermasalah katanya. Ntar kita bantuin gitu. Oh jadi Untungnya. aman-aman semua? Aman, tapi yang nggak amannya adalah gue nggak enak sama anak-anak yang lain. Akhirnya anak-anak yang lain dipanggil kan kayak sama koreografer gue AGG, tolong ya besok syutingnya kita bikin 2 versi, yang ber-7 sama yang ber-6. Kalau iya, tapi kan mereka harus bikin blockingan baru lagi dong, capek lagi gitu. Ya udah mau nggak mau kalau Bang Ben sudah berbicara, yang lain harus ikut, betul kan? Anak bermasalah ya Anda ya ternyata. Iya bermasalah banget waktu itu. Jadi kayak yang lain tuh baru ketawanya belakangan-belakangan ini kayak anjir lu kurang ajar Cok, tahu kita tuh bener-bener yang stres banget waktu syuting karena galak nih koreografer juga, salah dikit langsung gitu. Jadi ya udah bikin yang versi ber-6 sama versi ber-7. Jadi kalau misalnya si masalah gua kontrak ini dengan band yang lama udah kelar, keluarin yang ber-7. Tapi kalau belum kelar keluarin yang ber-6. Akhirnya keluarin yang ber-6 gitu. Gua belum kelar tuh waktu itu. Jadi kamu belum di-announce? Belum. Manggung pertama kali di Inbox SCTV itu mereka ber-6. Gua di bawah megangin barang-barangnya mereka. Kebayang nggak? Sedih boy, sedih banget. Gue beneran kayak, aduh, mereka manggungnya di atas panggung itu kayak orang lain udah kayak, wah gitu. Pulang-pulang mereka yang ber-6 tuh yang kayak, wah kak gitu. Gue di belakangnya gini sampai bilang ke asisten manajer kayak, Kak sedih banget nih aku nggak ada yang tahu. Udah sabar aja. Zamannya Twitter waktu itu. Pas pulang-pulang manggung mereka cek Twitter, followersnya naik langsung. Pas gue cek ini, anjir masih 500 follower gue, mereka udah berpuluh-puluh ribu. Ya sedih banget, udah sabar aja. Itu waktu itu pas pertama kali gue belum ada. Makanya sekarang juga kalau misalnya dicari Smash I Heart You, video klipnya keluarnya yang ber-6, tapi ada yang versi ber-7-nya juga. Terus kamu di-announce-nya gimana? Dia pemain bayangan. Nah di announce-nya waktu itu tuh akhirnya ada dari manajemen label yang lama itu ternyata telepon katanya dengar-dengar kamu mau mengundurkan diri dari project ini. Iya, aku bilang gitu. Terus udah harusnya tadinya bayar penalti kan. Terus dia tanya, kamu dari pihak labelnya mintanya apa? Ya harusnya saya bayar penalti gini-gini. Udah nggak usah, projectnya nggak jadi jalan katanya gitu. Udah nggak usah bayar penalti karena ini projectnya juga di hold dan kayaknya nggak akan jalan lagi gitu. Akhirnya dari situ baru gue ikutan manggung. Gitu. Orang-orang taunya tuh gue pas lagi syuting sinetron Cinta Cenat Cenut, baru orang-orang ngeh gitu bahwa ada, oh ternyata Smash tuh ber-7 bukan ber-6. Terus gue penasaran, dan dulu kan pas di Smash, lu tuh image-nya yang kayak cool, ya kan? Gue ingetnya tuh gue ngatain lu Vanes, tau gak sih di Meteor Garden? Sumpah, itu sekeluarga kita, iya ada yang kayak Vanes gitu. Kita ngomongin, terus kenapa sekarang bisa jadi mamang-mamang? Kapan perubahannya? Perubahannya itu tahun berapa berarti ya? 2022 ya? 2022. Itu pun juga yang kayak nggak disengaja. Sebenarnya kalau misalnya orang-orang yang udah deket sama gue, tuh taunya ya gue tuh seperti Mamang Rafael ini gitu. Sehari-harinya kalau di belakang kamera, di belakang panggung tuh memang segitunya gitu kalau sama teman-teman gitu. Nah kalau untuk di publiknya ternyata begitu tuh tahun 2023 pas lagi gua memang lagi hopeless sama dunia entertain ini, hopeless dengan persosial mediaan ini karena bayangin waktu itu kan followers tuh 1,8 di IG gitu. Kalau gua ngepost apa tuh pasti yang kayak like-nya paling banyak 500. Yuk, 500 orang, kalau 500.000 masih kayak wow.
Kagak, dari 500 orang? 1,8 juta. Yang like cuma 500. Yang lain cuma 500 orang. Berarti Gimana yang nggak lewat stres cuma coba? segitu. Iya, makanya berarti kan yang lain kayak mungkin kayak aduh followers gue udah kayak tidak konten-konten Ghost gue kayak sudah tidak menarik untuk mereka gitu. Akhirnya waktu itu kayak nyampah aja. Lagi ngapain di post, Akhirnya satu kali gue ke post yang lagi review makanan sebelah ini, ternyata boom di situ. Jadi titik baliknya di situ. Dan mungkin kenapa akhirnya bisa nge-boom banget karena memang jauh berbeda banget ketika waktu aku di Smash ini. Maksudnya apa sih tampilannya semuanya jadi beda gitu. Orang-orang makanya jadi kayak ini kayak mirip sama personilnya Smash gitu. Saya itu. Berarti sebenarnya diri lo yang asli malah si Mamang. Kalau sama teman-teman iya, kalau sama teman-teman deket. Berarti lo lebih nyaman juga dong dengan konten yang sekarang daripada dulu sebenarnya. Iya, lebih nyaman. Lebih mudah ya. Kalau dulu tuh kayak untuk menjaga supaya cool depan kamera tuh kayak bingung gitu kadang-kadang kan ya kalau mau agak ngelucu sedikit nanti kayak keluar dari image atau kayak gimana jadi agak sedikit terganggu lah gitu. Kalau sekarang malah jauh lebih lepas. Bahkan kemarin ada yang nanya, gimana wartawan tuh nanya gimana sekarang rasanya keluar dari zona nyaman. Ini malah zona nyaman saya. Jadi saya sangat nyaman dengan saya yang sekarang ini. Justru masuk ke zona nyaman. Gitu. Justru dulu malah kayak Iya, dulu kayak aduh gitu. Dulu kayak manajemen Korea gitu ya, kayak awas jangan gini gitu. Sebenarnya gitu. nggak seperti itu banget, nggak. Cuman karena kayak ya udah pembawaannya boyband kan pasti dari diri sendirinya pun juga akan memposisikannya seperti itu. Tapi jujur gue juga kaget sih pas ketemu lo waktu itu di yang kayak bukan tempat entertainment gitu kan. Gue juga kayak Korea begini, gue pikir bakal lebih boyband. Kayaknya kalau dari kita kan ada kepikiran kayak boyband itu gimana. Dan boyband pasti dari sendirinya kayak gue harus gini untuk jual, menjual boybandnya kan. Terus. Dengan segala perclaimingan hidup lo, ternyata hidup lo nggak hahaha yang terlihat ya. Punten, mohon maaf Cok, katanya tuh sempet pengen nikah. Terus gagal. Kenapa? Gagal. Waktu itu tahun berapa ya? Tahun 2021. Gua tuh 2021 rencana pengen nikah 2022. Karena memang pada saat itu gua pokoknya kalau lagi pengen sesuatu gue pasti selalu minta sama Tuhan tuh bener-bener yang minta sama Tuhan kayak aduh Tuhan kayaknya saya saat ini butuh untuk cari buat pasangan hidup gitu. Nah waktu itu akhirnya pas lagi doa ini out of nowhere tiba-tiba ketemulah sama satu cewek ini gitu. Ternyata ini pun juga cewek ini memang udah kenal jauh lama juga sebenarnya. IG-nya? IG. Biar kita nggak topik ya. Terus. Orangnya ini di sini. Nah, yang edit ya. Iya, akhirnya ketemu dan sebenarnya juga kayak pas lagi ketemu ini pun juga sempat bertanya-tanya emang ini ya Tuhan gitu. Soalnya waktu itu tuh ketemunya sama bule kan, sama bule. Sedangkan gue tuh gak bisa ngomong bahasa Inggris sama sekali gitu. Makanya kayak kan gue bilang Tuhan kalau misalnya ini iya buat pasangan hidup tolong kasih tanda. Dan ternyata memang tandanya tuh selalu dikasih tapi kayak gue kayak emang iya ya gitu. Tapi ternyata setelah dijalanin nyambung-nyambung aja gitu meskipun kalau komunikasi tuh gue pakai bahasa Indonesia, dia pakai bahasa Inggris. Dia ngerti kalau bahasa Indonesia karena dia udah 9 tahun di Indonesia. Jadi kalau orang ngomong bahasa Indonesia dia ngerti tapi dia nggak pede untuk ngomong bahasa Inggris. Pakai bahasa Indonesia. Gue pun juga kalau dia ngomong bahasa Inggris gue ngerti tapi kalau ngomong bahasa Inggris gue kayak aduh mending bahasa Sunda aja. Kalian tuh berarti kayak ngomong dari 2 planet gitu ya? Tapi iya, nyambung gitu. Iya, nyambung. Makanya orang-orang tuh kayak kok lucu banget kalian ngerti gitu ngomong. Nah ya udah akhirnya ketemu dekat nggak sempet pacaran langsung aja gue tuh kayak bilang kayak ke keluarga gue kayaknya gue mau nikah. Lamaran sama dia lah gitu mau engage dulu sama dia gitu karena memang sudah saya yakin itu dulu gitu. Kenapa lo yakin? Yakin aja karena ketika gue lagi berdoa itu ketemu dan bener-bener yang kayak gak pernah aja gitu ketemu sama cewek yang pas gitu setelah sekian lama gitu ya maksudnya. Tapi ini mau lamarnya setelah berapa bulan pacaran apa enggak? Nggak ada pacaran? Enggak ada pacaran. Setelah paling 3 atau 4 bulan setelah kenal akhirnya waktu itu gue lamar dia gitu.
Terus? Gitu. Ya udah akhirnya udah lamaran, setahun berlalu ternyata ya gue pun juga masih tetap berdoa gitu, apakah emang ini bener cewek untuk temenin gue hidup selamanya gitu. Gue masih tetap berdoa, tapi ternyata seiring berjalannya waktu tuh ada beberapa hal yang memang ya namanya kan kalau cari pacar beda ya. Menurut gue kalau cari pacar ya udahlah jalanin aja dulu, tapi kalau untuk cari calon istri tuh ternyata banyak pertimbangan ini itu gitu. Contohnya apa tuh? Ya kayak gue tuh pengen sebelum nikah tuh gue udah mapan semuanya gitu loh, kayak tempat tinggal, terus kayak kerjaan juga kan. Kalau kayak gue kerjaan nggak pasti kan gitu, maksudnya kayak kadang rame, kadang enggak gitu. Maksud gue kayak mungkin selain di dunia entertain ini gue pengen punya bisnis apa dulu supaya memang nanti kan stabil. Menikah itu bukan pas lagi hari nikahnya, tapi setelah nikahnya itu jauh lebih besar biaya-biaya dan lain-lain. Sedangkan dia tuh kayak ya udah nanti bisa dipikirin, kita jalanin dulu nanti kita ini. Kalau gue tuh kayak nggak tenang gitu loh kalau belum ada tempat tinggal, nanti akan kayak gimana, karena kan gue mau nikahin anak orang gitu, kalau nanti gue tidak bertanggung jawab apa jadinya orang tua dianya gitu kan. Banyak, salah satunya itu. Terus ya pada saat itu pun juga gue kerjaan tuh lagi nggak adanya banget gitu, makanya kayak kayaknya keputusan gue agak salah saat itu untuk melamar dia dan untuk mau menikah saat itu tuh kayak gegabah banget gitu. Tapi ternyata emang dia sebenarnya support sih, nggak apa-apa nanti kita pikirin bareng-bareng aja, ntar gue juga kerja, lu kerja dan lain sebagainya. Berarti sebenarnya yang lebih menarik diri untuk membatalkan pernikahan tuh lebih ke elunya. Iya. Kamu yang nafsu, kamu yang mundur. Iya dong, belum pacaran udah lamaran. Terus habis itu dia udah oke, lu nggak jadi. Iya, dan itu pun kalau misalnya orang-orang ngelihat selewat ceritanya, kesannya gue yang kayak, ih kok begitu ya, lu mutusin ketika dia lagi pulang ke Australia gitu. Oh, kamu mutusin dia pas lagi LDR? Iya, karena kan dia jadi ceritanya tuh memang dia tuh udah lama nggak pulang ke Australia karena waktu itu sempat COVID juga kan. Nah akhirnya dia pulang gitu, dan gue tuh gak siap untuk melihat ya pasti kan mungkin ketika gue ngomong kayaknya kita nggak bisa lanjut pasti dia akan nangis atau lain sebagainya. Gue nggak kuat untuk melihat itu gitu. Jadi mendingan gue taunya cuman dia nangis di telepon aja gitu, dan gue udah tau lah pastinya ini nyokapnya dia pasti benci sama gue, teman-temannya, saudara-saudaranya pasti benci sama gue gitu. Tapi ya udahlah, baiknya mungkin seperti ini. Terus responnya dia akhirnya gimana? Ya dia nggak terima lah, maksudnya kayak kenapa gitu, nggak bisa diomongin lagi gitu. Karena yang tahu kapasitas hidup gue kan gue sendiri gitu. Maksud gue kayak gue nggak perlu ngejelasin ke dia, karena kalau dijelasin pun juga pasti nanti akan jadi panjang lebar dan lain sebagainya kan. Kita udah omongin kita bisa gini, tapi tetap aja maksudnya prinsip hidup gue tuh kayak gue kayaknya belum siap gitu untuk nikah pada saat itu. Kayak dari segi penghasilan, dari segi pekerjaan, takutnya gue bener-bener, karena kan ya semua orang juga nikah satu kali seumur hidup gitu. Karena gue nggak mau kejadian bokap nyokap gue terjadi lagi dalam keluarga gue. Aku tuh nggak mau gitu. Karena nggak enak banget kan sebagai anaknya, apalagi kalau udah punya anak gitu. Tadi kan lu sempat ngomong pada saat itu lo belum siap nikah. Kalau sekarang? Sekarang perusahaan udah kerja banyak, laku banget kan ya? Laku banget. Finance aman. Rumah gue tau sudah ada. Setahu kita sih ada. Ya tapi kan sekarang udah ada semua, tapi ternyata pasangan hidupnya belum ada. Ya kalau misalnya dibilang untuk siap atau tidak, kalau dibanding pada saat itu jauh lebih siap sekarang. Cuma sekarang itu gue lagi menikmati karir gue lagi gitu. Karena setelah sekian lama, waktu itu kan kita di dunia entertain ini tuh susah untuk mempertahankan, tuh susah banget gitu. Gue tuh kayak merasakan naik turun banget. Iya benar kan, kayak aduh gimana ya caranya supaya memang tetap bisa stabil di dunia entertain ini, sedangkan kan anak-anak baru pada bermunculan juga. Kita harus kayak mikirin, nah ketika momentum kemarin seblak ini ada, gue akan memaksimalkan waktu ini untuk gue kerja gitu. Dan kalau gue pribadi tuh orangnya kayak kalau ada pasangan tuh pasti akan terbagi gitu loh, pekerjaan dengan
dengan si percintaan ini gitu. Oh, lo bukan yang bisa ngegabungin gitu, jadi kayak ya udah pasangan lo ikutan kerja aja. Kalau lisan mungkin bisa ya, tapi kalau pas lagi dijalaninya tuh kayak yang gue tuh selalu kayak aduh khawatir nih pacar gue nanti gimana ya kalau gue lagi kerja, atau mikirnya udah ke situ gitu. Jadi daripada nanti ngeganggu pekerjaan, kayaknya gue lagi menikmati dulu untuk si karir gue ini lagi gitu. Berarti kayaknya lo bakal nikahnya lama deh. Kan kalau misalnya kerjaan lo lagi bagus, duitnya kenceng, Dan kita lo nikmati karir. Pas lagi turun, lo nggak mau nikah karena duitnya Jadi, iya juga ya. jadi bentar, kapan ya? jadi kita aminin karirnya lunjak terus. Ya, tapi dia jadi menikmati Ya, karir. tapi- Ya menikmatinya sampai Maksudnya kayak, belum puas kayak gitu. ada kan, maksudnya sekarang kayak misalnya bisnis kita dapat duit banyak tapi kita nggak kerjanya tuh nggak sehektik. Sekarang Anda pengusaha kan? Emang nggak hektik kan? Tapi kan pengusaha bisnis pun juga gue masih tetap syuting gitu loh. Masih Oh, jadi tetap itu ada. udah terbagi ya? Udah terbagi. Udah aman. Udah badannya gitu. kebagi. Udah aman gitu. Oh. Ya mudah-mudahan, tapi kan kayak nggak tahu juga ya, maksudnya kalau ya dikasih sekarang ya puji Tuhan sekarang udah jauh lebih siap lah. Tapi kalau belum pun juga ya udah gitu. Berarti nggak nyari? Nyari sih enggak ya, dari dulu juga kayak nyari pun enggak lah. Yang penting kalau misalnya itu pun juga yang terakhir juga kan nggak yang kayak nyari banget, akhirnya tiba-tiba ketemu ngobrol. Tapi dari diri kamu ada kayak trauma dikit nggak untuk kayak lamaran cepat apa? Lebih ke hati-hati sih. Kalau untuk pernikahan tuh lebih ke hati-hati, jangan gegabah yang kayak oh ya ini kan namanya kalau misalnya ketemu awal-awal pasti manis-manis di depan kan. Jadi kita harus kayak oh ya mendingan pengenalan dulu, baru nanti ke tahap kayak lamaran, baru kita ngobrolin kawinan. Gitu. Dari keluarga lo tapi ada yang nge-push gak? Kayak misalnya, apalagi udah tahu lo sempet pengen lamaran, gini-gini kan keluarga pasti kemarin kan udah mau lamaran, kapan nikahnya nih? Gitu-gitu. Iya, namanya keluarga pasti ada lah ya, yang begitu mau pasti kayak ayo dong, apalagi adik gue yang cewek udah nikah gitu. Sekarang adik gue yang cowok juga on the way nikah gitu. Sedangkan gue kayak ayo dong, belum dapat lagi. Lo berapa bersaudara sih? Gue kandung tuh 2 bersaudara, adik sambung ada 3. Adik sambung tuh apa ya? Adik kayak nyokap gue kan sama bokap divorce. Nah nyokap punya suami lagi, anaknya 2. Bokap punya istri lagi, anaknya 1. Jadi 5 bersaudara. Tipe cewek lo tuh kita soalnya dari tadi nunggu nih, apakah kita Tipe harus daftar? cewek. Apa Ini yang penggemar dari 2011. Kalau dulu ada tipe cewek harus yang begini. Kalau semakin umur bertambah tuh semakin kayak udah hopeless ya. Jadi kayak yang penting cewek, yang gitu. penting seiman itu, oke. sayang sama keluarganya, dia sayang sama keluarganya dia sayang sama keluarga gua gitu. Karena kalau gua tuh orangnya tuh bener-bener family banget. Jadi pasti kalau punya pasangan tuh harus yang bisa dekat juga sama keluarga gitu. Gitu sih. Untuk selebihnya sih ya bisa ngerti apa kerjaan gua gitu. Dan dia bisa yang kayak bikin gua yakin bahwa ya lu nggak apa-apa kerja, gua aman di sini gitu. Pernah dideketin sama tante-tante nggak? Kan Wah, saya suka cewek yang jauh lebih tua biasanya. Tapi kenapa suka cewek-cewek yang lebih tua? Kenapa suka tante-tante? Gimana ya? Karena gua tuh merasa hidup gua merasa gue tidak bisa mengatur hidup gue sendiri gitu. Sedangkan kalau dulu pernah pacaran waktu SMA itu gue 7 tahun pacaran sama 1 tahun di atas gue. Itu awet gitu. Jadi dia yang benar-benar ngatur keuangan gue gitu. Dia benar-benar ngatur kehidupan gue harus begini harus begitu. Jadi gue tuh tipikal yang memang harus di-lead sama cewek gitu loh. Oh jadi 23 tahun tuh lebih terlalu muda ya? 23 tahun, tapi kalau 23 tahun tapi terlihat seperti umur 42 nggak apa-apa kok. Kamu belajar aja dulu sama mama kamu mungkin gimana gitu, atau mungkin kamu gaulnya sama teman-teman mama kamu dulu. Gimana? Ella? lu berarti yang kemarin yang bule itu lebih tua? Enggak, itu berapa tahun lebih muda ya? 9 tahun. Iya. Jauh ya? Iya, dia gue 86, dia 95 kalau nggak salah. Jauh. Aku 96. 9. Udah stop dah. Tapi Flirtingannya gue stop bener-bener di sini. suka cewek yang hitam manis gitu, sawo mata. Bah, gue menang bro. Kalau pakai baju hitam.
Bisa lah, berusaha sedikit. Aduh. Kamu kan banyak banget nih fansnya, orang-orang kayak kita gitu kan. Banyak gak sih yang fanatik banget sampai stalkingin lo? Ada gak? Dulu ada banget. Bahkan ada yang kayak dia bener-bener ngeklaim bahwa gua pernah nidurin dia sampai akhirnya dia punya anak. Gitu. Bener gak? Enggak lah. Oh. Jadi dia bener-bener kayak ngepost fotonya tuh kayak kasih lihat perutnya yang udah mulai gede. Ini tuh anaknya Rafael, gini gitu. Terus sempat gue pernah foto sama saudara tapi dari belakang, terus dia bilang itu tuh dia gitu. Ada yang sampai kayak gitu. Terus caranya kamu klarifikasinya kayak gimana? Klarifikasinya gimana? Gue mah diem aja, bodo amat, dia orang gila kayaknya. Diem aja. Kalau kita bener-bener diladenin malah semakin Iya sih. seneng dianya gitu. Tapi viral waktu itu apa enggak? Kan dulu masih zaman-zaman belum ada viral-viral gimana, dulu zaman-zaman Twitter. Jadi orang-orang cuman ramenya di Twitter doang. Ya udahlah, selewat-selewat. Enggak cuma gua sih, maksudnya member yang lain juga banyak yang kayak gitu. Gitu. Itu yang paling parah apa ada lain yang paling parah? Yang physically, ini kan berarti dia masih kayak ya halunya sosial sendiri media gitu. Kan. Kalau yang aneh-aneh sampai datang ke dunia nyata sih kayak nggak ada ya. Nggak ada sih. Paling ya kalau misalnya kita lagi perform di mana, terus tiba-tiba dia tahu hotel kita di mana, kamar kita nomor berapa, itu sih kayak udah biasa lah gitu maksudnya mereka. Karena waktu itu tuh kita tuh biasanya kalau misalnya keluar kota, sewa satu hotel tuh satu lantai kita sewa semuanya, supaya memang benar-benar nggak ada yang bisa akses masuk ke situ. Tapi ada aja gitu. Ternyata tidur di sebelah kamar kita juga gitu. Gitu aja sih. Jadi dia stalking masuk ke dalam gitu. Kayaknya mereka tuh yang kayak nanya, telepon ke hotel-hotel yang memang biasanya didatengin artis mungkin. Ini ada Smash datang ke sini gitu. Gitu. Jadi hotelnya yang cepu. Iya, hotelnya cepu beneran. Hotelnya yang cepu itu mah. sekarang sebenarnya ini off the record aja ya, tapi on cam ya. Ada yang lagi deket gak, Cok? Gak ada lagi sekarang, kayak itu dia, makanya gue lagi menikmati kesendirian dengan segala kesibukan yang sekarang gitu. Meskipun sekarang kadang-kadang juga kalau lagi capek juga kadang suka mikir, anjir gue cerita sama siapa ya gitu, kadang-kadang kayak gitu. Tapi ya udahlah, jalanin aja lah begitu. Kamu mau cariin pacaran? Kita cariin pacar. Iya. Ada? Mau lah. Ada temen gue tuh yang duduk di belakang, nanti baru keluar dari ruangan itu tuh. Ada. Nanti kita bawa kamu ke arisan mungkin. Oh itu. Ya, cakep gak? Lihat deh. Lumayan sih. Tapi kok punggungnya bolong ya? Tapi pernah nggak diajakin gimmick sama artis lain untuk kayak punya relationship biar namanya naik gitu? Sempet ada yang ngajakin beberapa. Oh iya? Gitu waktu itu. Pokoknya dia bilang nominalnya berapa. Oh gitu? Iya. So, nominalnya berapa? Paling nanti kita 2-3 bulan aja lah katanya gitu. Karena dia mau rilis, biasanya dia mau rilis single baru biasanya kayak gitu. Cuma gua kayak nggak tahu ya. Orang-orang sekarang juga udah pinter ngelihat yang gimmick sama yang bukan. Kayak aduh, keram aja gitu kalau misalnya ternyata memang bukan pacar beneran tuh, kayak aduh gimana ya gitu. Kayak harus pergi bareng. Iya. Kan lumayan 2-3 bulan dapat duit juga. Ya tapi enggak lah. Kita harus bersandiwara di depan kamera tuh. Kalau sinetron nggak apa-apa ya. Tapi ini kayak di real life kemana-mana kita harus bareng, kayaknya enggak dulu deh. Apa lu emang nggak suka kali sama orangnya? Satu iya. Nah itu benar, keluar. Satu permasalahan. iya. Gitu. Ya kedua kayak ya capek juga beneran deh, capek gitu. Kayak nanti apalagi kan kalau ketika dia udah sign kontrak sama gue, berarti apa yang dia mau harus diikutin dong. Nanti ada pergi ke sini lah atau apa ini ke sini, ntar harus ngapain. Aduh enggak deh. Gak enak begitu-begitu. Ini kenapa lo nggak suka sama dia? Ceritain tapi nggak usah sebutin namanya atau teh. Ceritain doang. Tapi boleh sih bisikin gue. Nggak tahu sampai sekarang juga akhirnya nggak muncul tuh orang. Ngerilisnya juga nggak rilis. Enggak. Suka kali ya malu. Enggak rilis. Mungkin dia emang nggak mau rilis, gue cuma baper aja sama kamu. Masalahnya tuh apa sih? Kenapa lo nggak suka sama dia? Lumayan lo. Ya karena dilihat, aduh gimana ya, jadi nggak enak. Ini penyanyi, udah jadi penyanyi tapi?
Belum, dia bilang kayaknya kayak baru mau debut untuk jadi penyanyi dangdut. Oh ini baru-baru? Enggak, udah lumayan lama. Oh udah lumayan lama. Terus kenapa lo nggak suka? Ya enggak aja, gitu kayak untuk di depan kamera akhirnya nanti malah ngedropin gue lah, males banget. Iya kan? Iya sih. Ada imbasnya sih. Bener sih. Iya. Gue pikir tuh maksudnya kayak dia juga artis, jadi kayak gimikan. Oh yang udah bareng-bareng. sama-sama Iya, yang gitu. udah naik Iya, nggak ada sih kalau yang kayak gitu. Kebanyakan tuh yang artis-artis yang baru mau muncul biasanya yang nyari seperti itu. Lu terlalu baik sih jadi orang, berarti bisa diajakin. Mar, pura-pura nikah ya? Nominalnya. Bisa dinego. Bisa dinego. Nego pun gue stres. Kalau permasalahan sama sesama artis lu ada gak? Permasalahan sesama artis, permasalahan yang akhirnya ribut jadi gede gitu, nggak ada sih kalau permasalahan itu. Cuman kayak ada momen yang tidak mengenakan tuh ada beberapa lah gitu. Rata-rata apa yang menurut lo beda teman-teman perartisan sama kayak teman-teman pada umumnya? Apa ya? Nggak tahu ya. Gua tuh kalau temen sesama artis tuh nggak ada yang bener-bener kayak deket banget tuh nggak ada gitu. Karena ya selain kita juga mungkin jadi susah untuk ketemunya karena dia juga sibuk, kita juga sibuk gitu. Dan paling yang gue lihat tuh kayak apa ya? Karena mungkin memang artis tuh sibuk dengan kehidupannya, jadi dia kayak untuk memikirkan pertemanan tuh kayak ntar dulu deh Jadwal, gitu. ya, sesuai Iya jadwal kayak kadang-kadang juga kalau mungkin kayak gue lagi butuh curhat ini tuh gak bisa didengar juga sama teman-teman yang lain karena memang mereka juga sibuk gitu. Jadi kayak susah gitu untuk cari temen sesama artis yang bener-bener jadi sahabat banget, susah. Dari teman-teman di Smash? Dari temen, kalau temen Space ada kayak Diki juga dekat kan untuk kayak saling ngobrol gitu. Kalau untuk yang lain sih kayak nggak ada ya. Gue jarang pergi juga sih, jarang gaul. Gue introvert. Anak rumah Gue beneran kayak kalau lagi nggak kerja sama sekali, gue mendingan milih diem di rumah gitu. ini behind the scenes boy band. Sebenarnya mereka anak introvert dan rumahan semua. Iya, gara-gara waktu pas lagi awal Smash kita terlalu hektik kesana sini udah capek kali ya. Iya sih. Dan gue memang terbiasa hidup di kota yang kecil gitu. Itu kan gue lagi di Garut gitu. Ketika gue dihadapkan ibu kota yang Gerasak-gerusuk. jadi gue kayak yang, aduh susah. Gue tuh tipikal orang yang kalau misalnya ketemu lingkungan baru, gue takut banget. Kalau misalnya lagi syuting pun juga, kadang-kadang gue minta sama manajer gue kayak, misalnya harus standby 2 jam sebelum. Ngapain gue bilang? Gue boleh nggak standby-nya setengah jam sebelum aja. Mendingan gue udah prepare di rumah, datang kayak cuma hai sebentar, kelar syuting kelar udah gitu. Karena gue nggak bisa gitu yang kayak berbau gitu. Gue makanya kadang-kadang suka lihat artis lain kayak yang hebat banget gitu. Wah di backstage tuh yang ini mereka hebat banget. Gue nggak bisa. Kadang-kadang gini, kalau misalnya lagi syuting gitu, baru kenal dia diem, ya udah gue juga diem gitu. itu aku juga lagi. Ya kan? Pernah? Enggak, aku kalau apalagi kalau kayak syuting film series terus kalau mereka diem aku kayak iya kan, bingung kan, beda mau negara. ngobrol apa ya So, gitu, aku kayak, aduh pengen cepet-cepet kelar deh nih syuting gitu. Sampai di tahap segini, Cok. Siapa orang yang paling berjasa banget? Orang yang paling berjasa, sebenarnya kalau untuk karir gua tuh almarhum nenek sih. Dia tuh bener-bener kayak support, meskipun ketika gua masuk di Smash ini nenek udah nggak ada gitu. Tapi dia bener-bener yang ngajarin gua, maksudnya apa yang diterapkan dia waktu pas gua tinggal sama dia tuh bisa dijalanin sekarang gitu di karir gua ini. Tentang kedisiplinan, tentang kayak lu nggak boleh dulu itu kan lu kalau mau jadi penyanyi nggak boleh suka cuma sama satu genre aja. Dan lu kalau misalnya sekarang kerja sama orang, lu harus ngehargain semua orang itu. Even kayak mau itu PU di lokasi syuting atau orang wardrobe, orang make up dan lain sebagainya, lu harus menghargai dia selayaknya lu juga bekerja, maksudnya setara gitu. Makanya kadang-kadang juga gue kalau udah beres syuting tuh masih tetap kayak berteman sama kayak makeup artisnya, sama wardrobe-nya, bahkan sama PU yang biasa kita suruh-suruh itu juga masih tetap
komunikasi gitu. Itu semua yang ngajarin tuh nenek gue gitu. Dan satu-satunya orang yang support gue nyanyi itu dulu ya nenek gue ini. Waktu itu kan bokap malah nyuruh gitu, lu mau jadi penyanyi atau lu mau lanjutin kuliah gitu, harus pilih salah satu. Nah gue ngerengeknya ke nenek waktu itu. Oh jadi lu nggak kuliah? Kuliah, tetap kuliah. Tapi sambil Sambil nyanyi. Oh, akhirnya nenek tidak memilih. Tidak memilih. Akhirnya dibelain sama nenek. Kayak kamu bisa dua-duanya Bisa gitu. dua-duanya. Berarti lu nggak star syndrome? Puji Tuhan nggak ada yang ngomong kayak gitu ya ke gue ya. Star syndrome nggak? Enggak kan. Terus dia kayak ikutan ragu gitu? Enggak, karena gua tuh apa ya, maksud gua kerja, kan banyak orang yang menganggap artis tuh wah gitu ya, tapi gua memposisikan gua juga sama kok orang gitu. Kayak lu boleh mengidolakan gua, tapi tetap gua pun juga orang gitu. Dan tidak ada alasannya ketika kayak misalnya kita lagi di atas, kita harus menyombongkan diri. Apa yang mau disombongin dari diri gua? Semua yang gua punya tuh semua dikasih sama Tuhan juga, dan bisa sesuatu saat diambil gitu aja sama Tuhan, lu bukan apa-apa gitu. Jadi gua memposisikan kayak, makanya gua nggak yang ada gap ketika sama misi syuting sama kru dan lain sebagainya, tuh nggak pernah mau ada gap yang kayak lo kru, gua artis, nggak mau gitu. Kayak ayo bareng-bareng aja gitu. Emang kenapa ya? Gitu. Tapi kan kalau di produksi kadang-kadang artis makanannya dibedain ya sama kru. Nah ya mungkin makanya kadang-kadang ada kayak gitu, tapi gua mah enggak, Lo bareng-bareng kasih nggak aja. makanan lo? Apa? Lo kasih nggak makanan? Ya udah kita tukeran gitu. Ya ayo bareng-bareng aja. Oh makanya bareng. Kan biasa gitu kan. Dan kita kalau juga produksi. nggak harus menghargai makanan yang dikasih ke kita juga. Soalnya itu kayak contoh paling real gitu. Nggak Kenapa gitu konsepnya. budgetnya buat talent beda Beda sama buat ya. kru gitu. Gue sering mempertanyakan kenapa ya. Karena dia kan, maksudnya kita kan followersnya belum MM-an. Mau Aduh, tahu ya dari Allah. orang MM-an tuh emang sebenarnya sepenting itu kah gitu. Jadi kayak banyak kan soalnya artis-artis yang lumayan bintang penyakit Ya, gitu iya, kan. iya. Ada juga itu yang kadang ada beberapa artis yang mengganggu penglihatan gua ketika di belakang kamera gitu. Kenapa harus memperlakukan Orang kayak pekerjanya seperti itu gitu. Kayak tidak memanusiakan manusia gitu. Sedangkan kan mereka juga bekerja sama kita juga bekerja, dia juga bekerja gitu. Harus sama-sama aja lah, bareng-bareng aja gitu. Cowok lu bisa nyanyi, bisa acting, bisa nari, bisa Punya bisnis. humble. Humble. Modeling Kamu belum perfect bisa deh. loh. Nggak apa-apa, modeling udah nanti aku yang lengkapin saya. Karena kita serba bisa kok jadinya, Nggak apa-apa. kan? Kalau udah bisa semuanya itu modeling nggak bisa. Iya, nggak apa-apa, nanti darah modelingnya dari kita aja gitu. Dari kita, hah, kita mau berbagi. Lu ada mimpi gak yang belum terwujud? Apa ya mimpi? Sebenarnya lebih ke kayak mensejahterakan keluarga gue dulu sih gitu. Karena kayak nyokap juga belum punya rumah sendiri gitu kan di kampung gitu. Terus ya sekarang udah mulai kayak kemarin akhirnya si bisnis seblak ini kan lumayan jalan gitu. Akhirnya gue bisa kasih satu ladang pekerjaan buat adik gue dan suaminya. Ya maksudnya kalau untuk nyokap kan pasti dari adik gue juga pasti akan ngasih. Cuman gue kayak pengen bikin keluar orang tua gue bahagia dulu gitu. Dari hasil jeripaya gue tuh maksudnya ungkapan terima kasih gue sama mereka tuh kayaknya belum sebegitunya gitu. Jadi mungkin ya mimpi gue ya gue pengen mensejahterakan keluarga, atau mungkin nanti gue bisa bantu siapa-siapa lagi gitu. Karena Kita butuh bantuan. butuh bantuan. Apa? Anjay! Suami, Boleh, bisa. boleh, bisa. Jadi harapan dan target kamu di tahun ini itu apa? Target di tahun ini ya bisnisnya semakin berkembang lah gitu. Karena ketika udah terjun ke dunia bisnis ini tuh ternyata nggak bisa di satu bisnis aja. Ketika bisnis ini turun kan kita harus mikir lagi yang lain. Dan gue belum seberani itu untuk ngambil keputusan untuk mengambil bisnis lain, tapi mungkin mudah-mudahan dari pelajaran sebelumnya kan gue juga tadinya juga seblak ini kayak disuruh jualan, kayaknya gue nggak bisa gitu, tapi ternyata kalau udah dijalanin ada aja jalannya. Nah sekarang gue pengen mengembangkan bisnis ini lagi, entah gue bikin store yang offline-nya lagi gitu untuk si seblak ini di beberapa tempat,
atau apa gitu. Nanti kita bisa bahas juga sih untuk kerja sama perbisnisan ya nggak sih? Ya Udah pernah coba seblaknya? Udah pernah gue yang jadinya Ya, enak, tapi lidah bule, pedas. Bule. Pedas. Mantan saya suka loh. Aku nggak bisa pedas. mantan gue juga bule suka. Suka kan? Aku suka seblak, nggak bisa pedasnya. Oh, ntar gampang dibikin ya nggak? Enggak, kamu kan waktu itu makanin punya dia juga kamu makan, tapi makanya sambil huha. Gini, Gitu. enak, Tapi emang enak banget. enak. Nggak cuman iklan-iklan doang, karena gue nggak dibayar buat iklan. Jadi gue nggak ngomongin beneran. Maksudnya gue nggak tahu itu bahkan sebelah Rafael tepatnya. Kebetulan doang, tau gak sih yang kayak lagi nongkrong-nongkrong di angkringan, ada panci gini isinya seblak. Nah itu waktu itu gue nyobainnya kayak Ada yang gitu, bawa, makanya. ada yang bawa sebelah. Temen gue lagi makanin, pas udah makan enak ya anjir ini apaan seblak Rafael. Itu kan teman gini bangsat, sukanya itu pedes, Iya. api gitu. Temen Aing orang Manado, tapi emang endulita, mantuliti. Boleh nanti gua bikinin yang paling lebih enak lagi. Nah, fans-fansnya Rafael jangan lupa subscribe, like, comment, and share kita. Karena kayaknya kita mau promotin dia. Aku bingung gitu untuk closing-nya. Porsinya dia banyak banget. Iya. Gini, kamu promotin. Apalagi yang dipromot? Harus Bingung. mah tetap loh. Harus loh, Beb. tetap Harus dipromo. loh. Heeh. Ya siapa tahu Makan- dapet jodoh abis podcast ini kan. Amin. Nah, kita promotin di situ. Betul. Jadi buat orang-orang yang lagi mencari pacar ganteng, kaya, bisa nari, bisa nyanyi, bisa bisnis, Punya seblak, punya rumah, punya semuanya. keluarganya baik, aman, damai, dan tentram. Ah. Nah, keluarga-keluarga Anda juga akan dikasih lowongan kerja sama dia. Iya, nanti akan ada open audisi untuk semuanya. Formulirnya akan dikeluarkan sebentar lagi dan biaya pendaftarannya 150.000 aja ya. Betul, silakan Murah dicek sekali. di Lumayan, Instagramnya 150.000. Rafael. Iya. Mungkin untuk bisnis lainnya dia akan bikin girl band. Nah, Bisa jadi iya, manajemen juga ya, bener, bikin bener, label. bener. Terima kasih banyak untuk datang ke Sama-sama podcast terima kita. kasih Iya, sudah Cok. diundang, seru banget, seru Sumpah kocak banget. banget. Aduh, semoga kita bisa ikutan daftar ya. 150.000 Ya bisa kan girl band-nya 7, 2 udah tinggal 5 lagi berarti. Yes, castingnya emang kita mampus loh kan. Nah, Nah, yang ini nggak perlu casting tapi pas nyampe di stage-nya gagal. Kan nebo kering. Tapi sumpah gue pengen seblak. iya nanti tinggal dikirim. Serius, soalnya enak. Sekarang ada produk yang barunya lagi, ada bakso Oh. aci, ada seblak basreng, nanti dikirim semuanya. Guys, jangan lupa pesan. Biasanya ada bisa pesan di mana sih? Di online ada, di e-commerce ada. Doain ya, semoga dia offline store-nya juga udah bisa. Amin, 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 amin. Dan biar kita bisa ngantri 2 jam untuk Amin. seblak. Promoin ini lu dong. Apa? Perbisnisan lu dong, tapi ke kamera. Oh iya, Ngomongnya. jangan lupa ya, semua ini teman-temannya Marela, teman-temannya Yumi, fans-fansnya semua, jangan lupa cobain seblak Mamang Rafael. Nanti di follow aja Instagramnya seblak Mamang Rafael. Sampai bingung Namanya dia sendiri. Ngomong Rafael tapi kadang-kadang suka jadi P Rafael. Sebelah Mamang Rafael, nanti diklik aja linknya situ dibeli. Anjay. That's Thank it for you. today. Thank Thank you you Rafael so for joining much. us. Thank you, Cok. Thank you very much. Orangnya ternyata koplak ya, tapi tetap cool kok kamu sayang. Enggak, masih ada jiwa-jiwa boybandnya. Yes, jangan lupa subscribe, Like, comment, share. turn post notification, and we'll see you in the next video. See ya. Dadah.